Jam 2 lewat sedikit, ponselku bergetar 2 kali. Lalu sunyi lagi. Tapi detik itu juga, aku langsung ngerasa ada yang gak beres di rumahku. Bukan karena suara hantu, bukan karena angin, tapi karena satu kalimat pendek yang dikirim orang yang bahkan gak pernah ngetik panjang, pergi sekarang juga atau kau menyesal. Dan lucunya, yang ngirim itu tukang laundry langgananku. Sebelum aku lanjut ceritanya, aku mau tanya dulu. Kalian yang lagi dengerin ini dari mana aja? Tulis di kolom komentar ya, biar aku tahu kita nyambung sampai kota mana. Terus, kalau kalian suka cerita yang bikin dada sesak tapi tetap realistis, tolong bantuin aku dengan like, komen, sub, dan share. Yang natural aja. Anggap kalian lagi bantuin teman sendiri biar nggak cerita sendirian. Oke, malam itu hujan tipis, bukan yang badai, tapi cukup bikin kaca jendela berembun dan lampu teras jadi punya lingkaran cahaya kuning yang kelihatan sedih. Rumahku sederhana, tipe 45. Catnya putih tapi udah mulai kusam di beberapa sudut karena lembab. Di ruang tamu jam dinding berdetak pelan. Tik, 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 seperti orang yang lagi menahan nafas. Aku bangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena getaran ponsel di nakas. Lampu kamar mati, cuma ada cahaya dari layar ponsel yang nyala, bikin bayangan jari-jariku sendiri tampak asing. Nama kontaknya, Laundry Pak Dani. Foto profilnya cuma logo laundry, ember kecil sama tulisan biru yang udah pudar. Aku baca pesannya sekali, terus 2 kali. Bu Rania, dengerin saya. Jangan banyak tanya. Ambil surat-surat penting. Keluar dari rumah sekarang. Jangan nyalain lampu, jangan lewat ruang tamu. Aku sempat ketawa kecil, tapi ketawa yang kayak tersedak. Aku mikir, ini orang salah kirim atau lagi mabuk ya? Pak Dani itu orangnya pendiam. Kalau aku ngambil baju pun dia cuma ngongong. Ini ya bu, mohon dicek. Selesai, nggak pernah so akrab. Aku ketik balik. Pak, ini kenapa? Saya lagi di rumah. Ada apa? Nggak sampai 10 detik balasannya masuk. Bu, tolong, pergi sekarang. Suami ibu ada di depan. Dia nggak sendirian. Dan pas kalimat itu muncul, telingaku langsung panas. Jantungku nggak nunggu izin, langsung lari. Aku refleks nengok ke sisi ranjang. Kosong. Suamiku Arga memang katanya dinas 2 hari. Katanya meeting proyek. Katanya nginep di hotel dekat kantor klien. Bahkan semalam dia pamit api. Kemeja biru muda, jam tangan, parfum yang biasanya aku suka. Sayang, aku berangkat ya. Kamu jangan capek-capek. Bima besok aku jemput sekolah kalau sempat, katanya. Bima, anakku umur 7 tahun. Tidur di kamar sebelah. Nafasnya biasanya kedengeran halus, kadang mendengkur kecil kalau kecapean. Malam itu aku dengar suaranya tetap normal. Itu yang bikin aku makin bingung. Kalau ada bahaya, kenapa rumah terasa tenang? Ponselku getar lagi. Foto masuk. Aku buka. Foto itu agak buram tapi jelas ada mobil hitam di ujung jalan depan rumahku. Parkirnya nggak pas di depan pagar, tapi agak miring ketutup bayangan pohon mangga tetangga. Lampu mati, tapi aku bisa lihat bentuk grill depannya. Itu mobil Arga, yang selalu dia rawat sampai kinclong, yang selalu dia marahin kalau Bima nyender sepeda terlalu dekat. Aku ngerasa dunia langsung turun 1 tingkat, kayak lantai di bawah kakiku nggak kokoh lagi. Aku bangkit pelan, kaki nyentuh keramik dingin. Aku ingat pesan Pak Dani, jangan nyalain lampu. Aku tarik nafas pendek, jalan jinjit ke jendela. Tirai aku singkap sedikit, cuma buat 1 mata. Jalanan kompleks sepi, hujan tipis bikin aspal mengkilap. Lampu jalan remang bikin bayangan jadi panjang, dan bikin pohon mangga itu kelihatan kayak orang berdiri. Mobil itu ada, dan di dalamnya ada titik cahaya kecil. Pemantik. Cuma sepersekian detik, tapi cukup buat aku lihat garis wajah, rahang, hidung, cara dia menunduk. Arga. Dia duduk di mobilnya sendiri, menatap rumahku. Bukan menatap dengan wajah kangen, bukan wajah suami yang pulang diam-diam mau ngasih kejutan. Tatapannya dingin, kosong, kayak orang yang lagi ngecek waktu. Aku mundur cepat, punggungku nempel ke dinding.
Mulutku refleks mau teriak, tapi yang keluar cuma nafas patah. Aku langsung inget Bima. Aku merayap ke kamar tidur, buka pelan, menuju kamar anakku. Kamar Bima gelap, ada lampu tidur kecil berbentuk roket di pojok, tapi malam itu aku matiin. Di kasurnya Bima tidur miring, satu tangan meluk boneka dinosaurus. Aku jongkok, sentuh rambutnya. Hangat, dia masih aman. Tapi aman itu bisa berubah dalam 1 detik. Ponselku getar lagi, foto masuk. Aku buka. Foto itu agak buram, tapi jelas ada mobil hitam di ujung jalan depan rumahku. Parkirnya nggak pas di depan pagar, tapi agak miring ketutup bayangan pohon mangga tetangga. Lampu mati, tapi aku bisa lihat bentuk grill depannya. Itu mobil Arga, yang selalu dia rawat sampai kinclong, yang selalu dia marahin kalau Bima nyender sepeda terlalu dekat. Aku ngerasa dunia langsung turun 1 tingkat, kayak lantai di bawah kakiku nggak kokoh lagi. Aku bangkit pelan, kaki nyentuh keramik dingin. Aku ingat pesan Pak Dani, jangan nyalain lampu. Aku tarik nafas pendek, jalan jinjit ke jendela. Tirai aku singkap sedikit, cuma buat 1 mata. Jalanan kompleks sepi, hujan tipis bikin aspal mengkilap. Lampu jalan remang bikin bayangan jadi panjang, dan bikin pohon mangga itu kelihatan kayak orang berdiri. Mobil itu ada, dan di dalamnya ada titik cahaya kecil, pemantik. Cuma sepersekian detik, tapi cukup buat aku lihat garis wajah, rahang, hidung, cara dia menunduk. Arga. Dia duduk di mobilnya sendiri, menatap rumahku. Bukan menatap dengan wajah kangen, bukan wajah suami yang pulang diam-diam mau ngasih kejutan. Tatapannya dingin, kosong, kayak orang yang lagi ngecek waktu. Aku mundur cepat, punggungku nempel ke dinding. Mulutku refleks mau teriak, tapi yang keluar cuma nafas patah. Aku langsung inget Bima. Aku merayap ke kamar tidur, buka pelan, menuju kamar anakku. Kamar Bima gelap, ada lampu tidur kecil berbentuk roket di pojok, tapi malam itu aku matiin. Di kasurnya Bima tidur miring, satu tangan meluk boneka dinosaurus. Aku jongkok, sentuh rambutnya. Hangat, dia masih aman. Tapi aman itu bisa berubah dalam 1 detik. Ponselku getar lagi, foto masuk. Aku buka. Foto itu agak buram, tapi jelas ada mobil hitam di ujung jalan depan rumahku. Parkirnya nggak pas di depan pagar, tapi agak miring ketutup bayangan pohon mangga tetangga. Lampu mati, tapi aku bisa lihat bentuk grill depannya. Itu mobil Arga, yang selalu dia rawat sampai kinclong, yang selalu dia marahin kalau Bima nyender sepeda terlalu dekat. Aku ngerasa dunia langsung turun 1 tingkat, kayak lantai di bawah kakiku nggak kokoh lagi. Aku bangkit pelan, kaki nyentuh keramik dingin. Aku ingat pesan Pak Dani, jangan nyalain lampu. Aku tarik nafas pendek, jalan jinjit ke jendela. Tirai aku singkap sedikit, cuma buat 1 mata. Jalanan kompleks sepi, hujan tipis bikin aspal mengkilap. Lampu jalan remang bikin bayangan jadi panjang, dan bikin pohon mangga itu kelihatan kayak orang berdiri. Mobil itu ada, dan di dalamnya ada titik cahaya kecil, pemantik. Cuma sepersekian detik, tapi cukup buat aku lihat garis wajah, rahang, hidung, cara dia menunduk. Arga. Dia duduk di mobilnya sendiri, menatap rumahku. Bukan menatap dengan wajah kangen, bukan wajah suami yang pulang diam-diam mau ngasih kejutan. Tatapannya dingin, kosong, kayak orang yang lagi ngecek waktu. Aku mundur cepat, punggungku nempel ke dinding. Mulutku refleks mau teriak, tapi yang keluar cuma nafas patah. Aku langsung inget Bima. Aku merayap ke kamar tidur, buka pelan, menuju kamar anakku. Kamar Bima gelap, ada lampu tidur kecil berbentuk roket di pojok, tapi malam itu aku matiin. Di kasurnya Bima tidur miring, satu tangan meluk boneka dinosaurus. Aku jongkok, sentuh rambutnya. Hangat, dia masih aman. Tapi aman itu bisa berubah dalam 1 detik. Ponselku getar lagi, foto masuk. Aku buka. Foto itu agak buram, tapi jelas ada mobil hitam di ujung jalan depan rumahku. Parkirnya nggak pas di depan pagar, tapi agak miring ketutup bayangan pohon mangga tetangga. Lampu mati, tapi aku bisa lihat bentuk grill depannya. Itu mobil Arga, yang selalu dia rawat sampai kinclong, yang selalu dia marahin kalau Bima nyender sepeda terlalu dekat.
Aku ngerasa dunia langsung turun satu tingkat. Kayak lantai di bawah kakiku nggak kokoh lagi. Aku bangkit pelan, kaki nyentuh keramik dingin. Aku ingat pesan Pak Dani, jangan nyalain lampu. Aku tarik nafas pendek, jalan jinjit ke jendela. Tirai aku singkap sedikit, cuma buat satu mata. Jalanan kompleks sepi, hujan tipis bikin aspal mengkilap. Lampu jalan remang bikin bayangan jadi panjang, dan bikin pohon mangga itu kelihatan kayak orang berdiri. Mobil itu ada, dan di dalamnya ada titik cahaya kecil, pemantik. Cuma sepersekian detik, tapi cukup buat aku lihat garis wajah, rahang, hidung, cara dia menunduk. Arga, dia duduk di mobilnya sendiri, menatap rumahku. Bukan menatap dengan wajah kangen, bukan wajah suami yang pulang diam-diam mau ngasih kejutan. Tatapannya dingin, kosong, kayak orang yang lagi ngecek waktu. Aku mundur cepat. Punggungku nempel ke dinding. Mulutku refleks mau teriak, tapi yang keluar cuma napas patah. Aku langsung ingat Bima. Aku merayap ke pintu kamar, buka pelan, menuju kamar anakku. Kamar Bima gelap. Ada lampu tidur kecil berbentuk roket di pojok, tapi malam itu aku matiin. Di kasurnya, Bima tidur miring. Satu tangan meluk boneka dinosaurus. Aku jongkok, sentuh rambutnya. Hangat, dia masih aman. Tapi aman itu bisa berubah dalam 1 detik. Ponselku bergetar lagi. Bu, jangan injak lantai kayu ruang tamu. Saya lihat mereka masukin sesuatu kemarin. Aku baca pelan, seperti kalau aku baca keras-keras, rumah bisa dengar. Kemarin Arga bilang pulang lebih cepat dari kantor karena capek. Dia masuk rumah sambil bawa kardus, katanya alat kantor. Aku nggak nanya banyak. Dia taruh di ruang kerja kecil dekat dapur. Ruangan itu selalu dia kunci. Alasannya klasik, dokumen penting. Aku menelan ludah. Dada aku panas. Kepala aku penuh potongan-potongan kecil yang tiba-tiba nyambung. Aku ingat bau aneh 2 hari lalu. Kayak bensin dicampur thinner. Aku kira tetangga lagi cat pagar. Aku ingat Arga minta aku jangan nyalain kompor malam-malam karena gasnya kayaknya nggak stabil. Aku bahkan sempat ketawa. Kamu nih paranoid. Ternyata paranoid itu bukan aku. Aku harus keluar. Aku nggak punya waktu buat nangis. Aku cuma punya waktu buat selamatin aku dan anakku. Aku ambil tas kecil dari lemari. Masukin surat-surat penting. KTP, kartu keluarga, paspor lama yang udah hampir mati masa berlakunya, buku tabungan. Aku ambil kotak kecil perhiasan. Bukan karena rakus, tapi karena itu warisan ibu. Lalu aku masuk kamar Bima lagi. Angkat dia pelan. Badannya ringan, tapi detak jantungku berat. Bima kebangun setengah sadar. Matanya sipit. Mama? Sst, Bima, pelan ya. Kita jalan sebentar. Mau kemana? Mau beli obat. Mama pusing. Aku bohong. Bima anak kecil. Dia percaya suara ibunya lebih dari apapun. Aku gendong dia keluar lewat lorong sempit ke arah dapur. Rumahku punya ruang tamu dengan lantai kayu laminasi dan kalau dilewati pasti berbunyi krek kecil. Pesan Pak Dani, jangan injak lantai kayu ruang tamu. Aku muter lewat sisi kiri, lewat ruang makan kecil. Di sana ada meja makan bulat, 2 kursi dan 1 vas bunga plastik yang selalu aku malas ganti. Di bawah meja ada karpet tipis. Aku injak pelan. Semakin dekat ke dapur, bau itu makin kuat. Bau kimia. Tajam, bikin mata perih. Aku tutup hidung Bima pakai ujung jilbabku. Bau apa, Mah? Bau cat, jawabku pendek. Pintu dapur menuju belakang ada, tapi kalau aku buka langsung bunyinya berisik. Aku pelan-pelan putar kuncinya. Klik, kecil terdengar seperti palu di kepalaku. Aku berhenti sebentar, dengarkan apakah ada gerakan dari depan rumah. Sunyi, tapi sunyi yang gak bikin tenang. Sunyi yang kayak orang nahan lawa. Aku buka pintu dapur, keluar ke teras belakang. Hujan masih tipis, angin dingin nusuk. Aku menuruni 1 anak tangga kecil. Di samping ada garasi kecil tempat motorku biasa parkir. Malam itu motor ada,
Tapi kalau aku nyalain motor, pasti terdengar. Aku harus lebih cerdik. Aku taruh Bima pelang di kursi teras. Bima, pegang dinosaurusnya ya, jangan bicara. Bima ngangguk, matanya mulai fokus. Dia mulai ngerasa ini bukan beli obat. Aku geser motor pelan keluar garasi. Untungnya jalannya sedikit menurun. Motor bisa aku dorong tanpa nyalain mesin. Ban berdecit halus di lantai basah. Aku dorong sampai keluar pagar samping. Baru aku naik, tarik nafas, dan aku nyalain. Mesin motor, brung, pecah di tengah malam. Aku ngerasa itu seperti menyalakan sirene buat orang yang ngintai. Aku langsung gas, Bima meluk pinggangku erat. Aku nggak berani lihat ke belakang terlalu lama. Tapi lewat spion kecil, aku lihat lampu mobil hitam itu menyala dan pelan-pelan bergerak. Dia nyusul aku. Dan saat itu, aku tahu, pesannya Pak Dani bukan drama, itu penyelamatan. Aku bawa motor nembus jalan kompleks, melewati 2 tikungan, masuk ke jalan besar yang lebih ramai. Aku sengaja pilih jalan yang banyak lampu. Kalau Arga mau nekat, dia harus terlihat orang. Bima mulai nangis pelan, bukan histeris, tapi tangis kecil yang bikin dadaku pecah. "Mama, kita dikejar ya?" Aku nggak bisa jawab. Kalau aku jawab jujur, Bima bakal trauma. Kalau aku bohong, dia bisa panik karena dia merasakan sendiri. Aku cuma bilang, "Pegang kuat, Nak. Mama nggak bakal biarin siapapun nyakitin kamu." Aku berhenti di minimarket 24 jam yang terang benderang. Lampunya putih, dingin, tapi itu lampu paling aman yang pernah aku lihat. Aku parkir di depan, masuk sambil gandeng Bima. Tangan Bima dingin, jari-jarinya kaku. Di dalam, kasir lagi main HP. Ada 2 orang pembeli. Satu bapak-bapak beli rokok, satu cewek beli mie instan. Aku pura-pura santai, tapi mataku terus ngintip keluar kaca. Mobil hitam itu lewat. Pelan. Arga nggak berhenti. Dia cuma lewat. Tapi cara dia lewat, pelan, seperti mau memastikan aku ada di sana. Setelah lewat, dia belok di ujung, lalu hilang. Aku baru bisa nafas. Aku duduk di kursi plastik depan minimarket. Hujan makin tipis, tinggal gerimis. Bima duduk di sampingku memeluk dinosaurusnya. Pipinya basah. "Mah, Papa kenapa?" Itu pertanyaan paling berat yang bisa ditanya anak kecil. Aku menatap lampu jalan yang memantul di genangan. Aku jawab pelan. Kadang orang dewasa punya rahasia, tapi apapun rahasianya, Mama dan kamu harus aman dulu. Ponselku aku hidupkan lagi. Ada belasan panggilan tak terjawab dari Arga. Pesan juga banyak. "Sayang, kamu di mana? Kenapa motor keluar? Kamu jangan bikin aku marah." Kalimat terakhir itu seperti pukulan. Arga jarang ngomong keras, tapi sekarang ancamannya bahkan gak dibungkus manis lagi. Aku cari kontak Pak Dani. Aku telepon. Nada sambung. Sekali, 2 kali. Akhirnya diangkat. "Bu, alhamdulillah Ibu selamat." Suaranya serak. "Pak Dani, ini apa sebenarnya? Kenapa suami saya ada di depan rumah? Kenapa saya harus pergi?" Suaraku pecah, tapi aku tahan agar Bima gak makin takut. Pak Dani diam sebentar. Lalu dia bicara, pelan seperti orang yang milih kata supaya gak salah. "Saya ketemu sesuatu di baju suami Ibu, Bu." Aku menelan ludah. 2 hari lalu, Pak Arga ngantar baju sendiri. Biasanya Ibu yang ngantar. Saya cek saku, itu kebiasaan, biar gak ada tisu, kunci, uang. Terus, ada struk, Bu, dari toko bahan kimia. Banyak. Saya awalnya gak paham, Bu. Tapi adik saya kerja di gudang cat industri. Saya foto struknya, saya tanya. Dia bilang itu bahan-bahan mudah terbakar. Kalau salah campur bisa meledak. Kepalaku mendadak dingin. Dan tadi sore saya ngantar baju ke rumah Ibu, Bu. Saya lihat Pak Arga di teras, sama satu orang laki-laki. Mereka masukin kardus ke rumah. Saya dengar mereka ngomong cepet. Saya nggak jelas, tapi saya dengar satu kalimat. "Biar kelihatan kecelakaan." Aku memejamkan mata. Nafasku patah. "Pak,
Kenapa? Saya salah apa? Pak Dani menghela nafas panjang. Bu, saya juga nggak mau nuduh. Tapi saya curiga ada urusan uang. Soalnya saya juga nemu kertas kecil terlipat rapi di saku celana. Isinya salinan polis asuransi. Aku seperti kehilangan suara. Asuransi? Iya, Bu. Nama Ibu ada. Nilainya besar. Saya lihat di situ tertulis ahli waris utama, suami Ibu. Tanganku gemetar sampai ponsel hampir jatuh. Aku menatap Bima. Anak itu menatapku balik, seolah dia bisa baca bahwa hidupnya baru saja bergeser. Aku matikan telepon sebentar, aku tarik nafas. Aku bilang ke Bima, kita ke tempat aman dulu ya. Bima mengangguk, masih bingung, tapi dia patuh. Aku bawa Bima ke rumah sepupuku yang jaraknya hampir 1 jam. Lewat jalanan yang aku hafal, aku sengaja muter-muter. Beberapa kali berhenti di tempat terang, memastikan gak ada mobil hitam ikut. Subuhnya, aku baru berani tidur 1 jam. Tapi bahkan tidur pun bukan tidur, melebihi seperti pingsan sebentar. Pagi, aku bangun karena ponselku bergetar lagi. Bukan Arga, nomor baru. Aku angkat. Halo, Bu Rania? Saya dari kantor asuransi. Kami ingin konfirmasi beberapa data terkait pembaruan polis. Aku menutup mulut. Tubuhku kaku. Jadi benar, Arga memperbaharui polis. Dan aku bahkan gak tahu. Di luar rumah sepupuku, matahari mulai naik. Tapi sinarnya gak bikin hangat. Yang ada cuma rasa malu yang mulai muncul pelan. Malu karena aku selama ini merasa rumah tanggaku baik-baik saja. Malu karena aku jadi istri yang percaya, yang terlalu percaya. Dan luka itu mulai membentuk wajah. Aku gak mau jadi korban diam. Aku mulai berpikir, kalau Arga berani bikin aku hilang demi uang, berarti dia merasa aku lemah. Berarti dia merasa aku bakal takut dan ngilang begitu saja. Sayangnya, dia salah. Aku minta sepupuku jagain Bima sebentar. Aku bilang aku harus urus sesuatu. Sepupuku sempat nanya, tapi aku cuma bilang, pokoknya percaya aku. Aku keluar menuju kios Pak Dani. Kios laundry itu kecil, dindingnya biru, catnya mengelupas, bau deterjen khas. Mesin cuci berdengung. Pak Dani berdiri di balik meja. Matanya lelah. Tapi begitu lihat aku, dia langsung berdiri. Seperti orang yang takut aku jatuh. Pak, saya butuh bukti. Pak Dani mengangguk. Dia buka laci, ngeluarin amplop coklat. Di dalamnya ada foto struk bahan kimia. Ada foto polis asuransi. Ada foto Arga yang parkir malam itu. Ada satu foto lagi yang bikin lidahku mati. Foto Arga dengan seorang perempuan di sebuah parkiran basement. Perempuan itu pakai blazer putih, rambutnya rapi, dan dia sedang merapikan kerah kemeja Arga. Terlalu dekat, terlalu akrab. Pak Dani bilang pelan, saya bak sengaja lihat, Bu. Mereka datang ambil baju. Saya pura-pura nunduk, tapi saya sempat foto. Aku menatap foto itu seperti menatap pecahan kaca. Banyak, tajam, dan semuanya mengarah ke dadaku. Aku gak nangis. Aneh ya, saat luka terlalu besar, air mata malah takut keluar. Aku cuma bilang satu kalimat, pelan tapi tegas. Kalau dia mau bikin aku mati pelan, aku akan bikin dia hidup dengan malu. Dan disitulah tekadku mulai terbentuk. Bukan tekad balas dendam yang barbar, tapi tekad untuk membongkar topengnya di tempat yang dia jaga, depan orang banyak. Pak Dani menatapku. Bu, hati-hati. Aku mengangguk. Aku hati-hati, tapi aku nggak akan lari lagi. 2 hari berikutnya seperti berjalan di atas kaca. Aku urus laporan ke polisi. Tapi prosesnya lambat. Banyak pertanyaan, banyak kita butuh bukti lebih. Aku paham, tanpa ledakan terjadi, semua masih dugaan. Dan Arga, dia berubah jadi suami paling manis di dunia. Lewat chat. Sayang, kamu kenapa ngilang? Aku khawatir. Aku cinta kamu. Kamu pulang ya, kita ngobrol baik-baik. Tapi di balik chat itu, ada ancaman yang dia sisipkan seperti duri. Kamu jangan bikin aku cari kamu. Aku menatap kalimat itu lama. Lalu aku balas singkat. Aku butuh waktu. Arga langsung mengirim voice note. Suaranya lembut, tapi ada nada dipaksakan. Oke sayang, tapi jangan lama-lama. Kamu tahu,
Aku paling gak suka orang bohong. Lucu, dia yang bohong seumur hidup, tapi dia bilang dia gak suka kebohongan. Hari ketiga, aku baru tahu satu hal yang bikin darahku naik. Arga punya acara besar di hotel. Bukan acara kantor biasa, acara pertunangan dengan perempuan blazer putih itu. Aku dapat undangan digitalnya dari grup keluarga besar Arga. Ada tante-tantenya yang heboh. Masya Allah, akhirnya Arga move on. Aku membaca itu sambil menggigit bibir sampai rasanya darah. Move on. Aku masih istrinya. Kami belum cerai, bahkan aku belum tanda tangan apapun. Dan dia berani bikin acara rame-rame. Jadi ini rencananya. Aku menghilang, dianggap kabur, dianggap bermasalah, lalu dia tampil sebagai korban. Setelah itu dia bisa menikah lagi, dapat uang asuransi, dapat simpati, dan hidup baru. Dia nggak cuma mau membunuh aku, dia juga mau membunuh namaku. Aku duduk di kamar sepupuku malam itu, memandangi Bima yang tidur. Di samping bantalnya ada buku gambar. Ada gambar rumah dengan 3 orang stick figure. Mama, Papa, Bima. Aku menelan tangis, tapi tangis itu aku ubah jadi tenaga. Aku mulai menyusun langkah. Aku hubungi Pak Dani. Aku minta dia datang ke hotel sebagai tamu undangan atas nama vendor laundry yang biasa kerjasama dengan event organizer. Pak Dani awalnya menolak, takut. Tapi aku bilang, Pak, saya nggak minta Bapak berkelahi. Saya cuma minta Bapak jadi saksi. Pak Dani akhirnya mengangguk. Aku juga hubungi seorang teman lama yang kerja di bagian administrasi hotel. Aku bilang, aku butuh bantuan masuk tanpa ribut. Temanku, Siska, awalnya kaget. Tapi setelah aku jelasin singkat, dia diam lama, lalu berkata, Rania, kamu datang aja. Aku bantu. Hari H, sore, langit mendung lagi. Persis seperti malam aku kabur. Seolah semesta sengaja mengulang cuaca biar aku ingat. Ini perang yang sama, tapi aku bukan orang yang sama. Aku siap-siap lama. Aku pilih baju yang gak mewah tapi rapi. Gamis hitam polos, jilbab abu muda, sepatu flat. Aku sengaja tampil tenang. Di depan cermin aku lihat wajahku sendiri. Pucat, tapi matanya beda. Ada sesuatu yang keras di dalamnya. Aku bawa satu map transparan. Isinya salinan foto, salinan polis, dan bukti chat ancaman Arga. Aku juga bawa rekaman suara Arga, voice note itu, yang dia kirim tanpa sadar menjadi bukti nada dan ancaman. Aku tarik napas panjang, lalu aku bisik ke diri sendiri. Kalau kamu gemetar, gemetar aja, tapi jangan mundur. Bima aku titipkan. Aku bilang ke sepupuku, kalau aku nggak balik sampai malam, telepon polisi. Dan jangan bilang ke siapa-siapa aku kemana. Sepupuku mengangguk, wajahnya tegang. Perjalanan ke hotel seperti mimpi buruk yang diputar pelan. Lampu-lampu kota menyala, kendaraan ramai. Orang-orang tertawa di kafe pinggir jalan. Dunia berjalan normal, sementara dadaku seperti kebakaran. Aku sampai hotel pukul 7 lebih. Lobi ramai. Ada papan bunga, ada tamu pakai batik. Ada ibu-ibu wangi parfum, ada fotografer bawa kamera besar. Aku melangkah masuk. Langkahku pelan tapi pasti. Siska menungguku di dekat lift, pura-pura sedang cek ponsel. Begitu lihat aku, dia cuma bilang, pelan, kamu yakin? Aku jawab, aku lebih yakin daripada aku pernah yakin sama suamiku. Siska menelan ludah, lalu dia mengantar aku lewat jalur samping. Kami naik lift khusus staf, keluar di dekat ballroom. Dari balik pintu ballroom, aku bisa dengar musik lembut, suara MC dan tawa tamu. Tanganku dingin, dan di momen itu, aku sadar, ini bukan cuma tentang Arga selingkuh. Ini tentang dia mencoba menghapus aku dari hidup, dari nama, dari cerita. Aku tidak akan membiarkan itu. Aku berjalan mendekati pintu. Siska membuka sedikit. Cahaya ballroom menyilaukan. Dan di dalam, aku melihat Arga berdiri di panggung kecil, pakai jas hitam, senyum lebar. Di sampingnya perempuan blazer putih itu, sekarang pakai gaun putih gading, senyum manis. Di belakang mereka ada tulisan besar, Pertunangan Arga dan Nadine. Aku menatap nama itu.
Nadine. Aku ingat foto parkiran. Jadi ini dia. Aku melangkah masuk. Dan seketika, beberapa kepala menoleh. Awalnya cuma 1-2 orang yang lihat aku. Tapi seperti domino, semakin aku maju, semakin banyak mata mengikuti. Suasana ballroom yang tadi ramai pelan-pelan jadi aneh. Bukan hening total, tapi ada celah sunyi yang tumbuh di tengah suara musik. Arga masih di panggung, belum sadar. Nadine masih tersenyum ke kamera. Aku berjalan lurus, melewati meja tamu, melewati bunga-bunga, melewati orang-orang yang mulai saling sikut. Aku bisa dengar bisik-bisik yang seperti jarum. Itu siapa? Kayak istrinya Arga deh. Bukannya udah kabur. Aku berhenti tepat di depan panggung. Mataku naik, menatap Arga dari bawah. Dan akhirnya, mata kami bertemu. Senyum Arga langsung runtuh. Sekejap, tapi cukup. Wajahnya berubah seperti orang yang baru lihat sesuatu yang seharusnya nggak ada. Dia turun 1 langkah, lalu naik lagi. Seperti otaknya bingung antara kabur atau pura-pura. Nadine di sampingnya menatapku dengan alis mengernyit. Senyum manisnya tetap ada, tapi ada ketakutan kecil di sudut mata. MC yang lagi pegang mic juga berhenti, bingung. Aku mengangkat tanganku, minta mic. Gak teriak, gak drama. Aku cuma menatap MC, lalu menatap Arga, dan berkata pelan tapi cukup terdengar. Boleh? Sebentar aja. Arga buru-buru turun dari panggung, mendekat. Suaranya rendah tapi tajam. Rania, kamu ngapain di sini? Jangan bikin ribut. Aku menatap wajahnya dekat. Aku bisa mencium parfumnya. Parfum yang dulu bikin aku nyaman. Sekarang bikin aku muak. Aku jawab, pelan. Tapi kata sunyi yang mengandung ancaman. Kamu takut ribut gak? Atau takut ketahuan? Arga menggertakkan gigi. Dia meraih pergelangan tanganku, pelan, tapi cengkeramannya kuat. Dan di momen itu, aku menepis tangannya. Gak keras, tapi tegas. 1 orang tamu mengangkat ponsel, lalu yang lain. Aku lihat kilatan layar, mereka merekam. Aku menoleh ke MC lagi. Saya istrinya, kataku. Ballroom seperti kehilangan oksigen. MC menelan ludah. Maaf bu. Aku mengulurkan tangan. Mic-nya. MC ragu, tapi dia memberikan. Aku memegang mic. Suara dari speaker menggema sedikit, membuat seluruh ruangan otomatis diam. Musik dihentikan. Aku menatap tamu-tamu. Aku menatap keluarga Arga yang duduk di meja depan, mukanya pucat. Aku menatap Nadine yang mulai kaku tapi masih mencoba anggun. Lalu aku menatap Arga yang matanya liar. Aku bicara. Kalimatku tidak panjang, tapi setiap kata aku ukur supaya nendang. Assalamualaikum, saya Rania, istri sah Arga. Dan saya mau tanya, acara ini pertunangan siapa? Karena setahu saya, suami saya belum pernah cerai. Suara desahan terdengar. Ada yang menutup mulut. Arga maju, mencoba merebut mic. Rania, cukup. Aku mundur 1 langkah, menjaga jarak. Lalu aku menatapnya datar. Aku belum selesai. Itu kalimat sederhana, tapi suaraku keluar seperti pintu besi ditutup. Aku membuka map transparan. Aku angkat 1 lembar. Ini bukti pembaruan polis asuransi atas nama saya. Nilainya besar, dan ahli warisnya, Arga. Beberapa tamu mulai berbisik keras. Ada yang spontan berkata, Astagfirullah. Arga memucat. Nadine menatap Arga cepat, seperti meminta jawaban. Aku lanjut. Suaraku makin dingin. Dan 2 malam lalu, jam 2 pagi, saya dapat pesan dari tukang laundry, Pak Dani, yang menyuruh saya pergi dari rumah karena suami saya ada di depan rumah dengan mobilnya sambil menunggu. Aku menoleh sedikit ke arah pintu ballroom. Pak Dani masuk pelan, berdiri di belakang, pakai kemeja sederhana, wajahnya tegang, tapi dia ada. Aku tunjuk dia dengan ujung mic. Itu orangnya. Semua kepala menoleh. Kamera ponsel makin banyak. Arga berteriak. Suaranya naik. Panik. Itu fitnah. Dia tukang laundry. Dia bisa bohong. Aku menatap Arga, lalu aku tersenyum kecil. Senyum yang bukan bahagia, tapi pahit. Aku berkata, pelan, dan ini kalimat pukulan yang kemudian aku dengar viral di beberapa akun gosip lokal. Yang kotor bisa dicuci, gak. Tapi pengkhianatan, enggak. Ruangan seperti tersambar. Nadine menutup mulut, matanya mulai berkaca-kaca. Aku lanjut, kamu pikir aku hilang dan kamu bisa mulai cerita baru. Tapi kamu lupa 1 hal, orang yang kamu anggap kecil,
Yang kamu anggap cuma tukang laundry, dia yang justru menyelamatkan nyawaku. Arga maju, kali ini lebih kasar, mencoba merebut mic. Tapi sebelum dia sampai, suara kecil terdengar dari belakang. Papa, semua menoleh. Bima, anakku, aku ngebeku, aku nggak bawa dia. Tapi sepupuku, mungkin panik, mungkin Bima memaksa. Bima berjalan pelan, menembus kerumunan yang otomatis memberi jalan, karena semua orang kaget. Dia berhenti di sampingku, memegang ujung gamisku. Dia menatap Arga, dan dia berkata dengan suara yang gemetar tapi jelas. Papa, Mama nangis tiap malam. Papa kok malah senyum di sini? Satu ruangan seperti runtuh. Beberapa ibu-ibu mulai menangis kecil. Ada yang menunduk, ada yang memegang dada. Arga seperti ditampar di depan semua orang dengan suara anaknya sendiri. Nadine tiba-tiba mundur 2 langkah. Arga, ini maksudnya apa? Arga gagap. Din, dengerin aku, ini salah paham. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena jijik. Salah paham? Kamu parkir depan rumah jam 2 malam itu juga salah paham. Bau kimia di dapur itu salah paham. Atau kamu memang ahli, bikin orang salah paham. Arga menatapku, matanya merah. Bukan karena sedih, karena marah ketahuan. Dia berbisik, kamu hancurin hidupku Rania. Aku menatapnya lurus, aku jawab pelan. Tapi seluruh ruangan mendengar. Bukan aku yang hancurin, kamu yang mulai, dengan niat mengubur aku. Kekacauan meledak. Keluarga Arga berdiri. Ada yang teriak menyuruh aku diam. Ada yang marah ke Arga. Nadine menangis, melepas cincin di jarinya, melempar ke meja. Suara cincin membentur kaca seperti bunyi akhir. Tamu-tamu berdiri, sebagian merekam, sebagian keluar, sebagian mengerubungi. MC bingung, fotografer berhenti memfoto. Arga mencoba menarik Bima, panik. Bima, sini. Aku langsung memeluk Bima, menahan. Jangan sentuh anakku. Arga mengangkat tangan, seperti mau menampar, tapi dia berhenti karena kamera, karena orang, karena malu. Dan di momen itu, aku menatap wajahnya yang kacau, lalu aku berkata pelan, tajam untuk terakhir kalinya malam itu. Kamu gagal membunuh aku, tapi kamu berhasil membunuh rasa hormat orang ke kamu. Aku mengembalikan mic ke MC, tanganku gemetar, tapi aku berdiri tegak. Aku gandeng Bima, aku menatap ruangan sekali lagi. Semua orang memandangku, ada kasihan, ada kagum, ada jijik, ada bingung, tapi aku sudah nggak butuh penilaian mereka. Aku keluar dari ballroom dengan langkah yang terasa ringan sekaligus berat. Menang, tapi luka. Malam itu, aku nggak langsung merasa lega. Jangan salah, kemenangan yang pahit itu rasanya seperti minum kopi tanpa gula. Hangat, tapi meninggalkan duktir lama di lidah. Di mobil, Bima tidur di pangkuanku. Capek menangis. Aku menyetir pelan. Jalanan kota basah, lampu-lampu memantul di aspal. Tanganku masih gemetar. Aku sesekali menelan ludah, mencoba mengusir rasa mual yang muncul tiap ingat wajah Arga. Besoknya, berita menyebar lebih cepat daripada aku bisa mengatur nafas. Video di ballroom itu masuk grup keluarga, masuk grup tetangga, masuk akun gosip lokal. Judulnya macam-macam. Istri sah datang ke pertunangan, skandal asuransi, anak bongkar semua. Dan yang paling bikin aku tertawa pahit adalah kalimat istri ini bikin ballroom diam. Orang-orang suka drama, mereka suka kalimat viral. Tapi buatku itu bukan konten, itu hidupku yang sobek. Arga menghilang 2 hari, lalu tiba-tiba menghubungiku dengan pesan panjang, yang isinya bukan minta maaf, tapi menawar. Kita damai aja, kamu tarik semua. Aku kasih kamu uang. Kamu mau berapa? Uang. Selalu uang. Aku balas satu kalimat. Aku cuma mau kamu berhenti merasa kamu bisa beli nyawa orang. Arga mulai ditekan oleh kantor, oleh keluarga, oleh lingkungan. Nadine menghilang dari publik. Katanya dia pindah kota. Katanya malu. Aku nggak peduli. Dia bukan yang menikah denganku. Polisi akhirnya bergerak setelah bukti makin banyak. Bau bahan kimia di rumahku diperiksa. Pak Dani dipanggil sebagai saksi. Rekaman CCTV tetangga ditemukan. Mobil Arga terlihat jelas parkir jam 2 pagi. Arga dipanggil. Dan disitulah semuanya benar-benar jatuh. Arga bukan cuma selingkuh, dia juga main uang proyek. Ada laporan penggelapan, ada catatan transaksi mencurigakan. Seperti benang kusut, sekali ditarik, semua ikut terbuka. Beberapa hari setelah itu,
Aku berdiri di depan rumahku yang sudah aku tinggalkan. Rumah itu disegel sementara. Aku cuma bisa lihat dari luar. Di teras, lampu kuning masih ada, tapi sekarang terlihat seperti lampu rumah orang asing. Aku menatap pintu, dan aku menyadari sesuatu. Tempat yang paling berbahaya bukan jalan gelap, tapi rumah yang kamu kira aman. Aku resmi menggugat cerai. Prosesnya panjang, melelahkan. Banyak sidang, banyak tatapan orang yang menganggap aku pasti ada salah juga. Itu bagian paling busuk dari semuanya. Seolah perempuan harus selalu ada salah, bahkan saat dia hampir dibunuh. Tapi aku bertahan. Aftermath-nya datang seperti gelombang. Arga kehilangan pekerjaannya. Nama baiknya hancur. Teman-temannya menjauh. Keluarganya sendiri mulai menutupi wajah. Orang-orang yang dulu memuji Arga suami idaman, sekarang berbisik, ternyata monster. Dan di tengah semua itu, aku membangun hidupku lagi, pelan-pelan. Aku pindah ke kontrakan kecil. Aku kerja apa saja yang bisa aku lakukan. Aku jual kue, aku terima jahitan kecil-kecilan. Pak Dani membantu tanpa banyak bicara. Kadang dia cuma menitipkan beras, kadang dia ngasih nomor kenalan untuk kerja. Dia bukan pahlawan yang suka dipuji. Dia cuma manusia yang milih nggak tutup mata. Tahun berjalan. Luka jadi parut. 10 tahun lewat seperti film yang dipercepat. Aku sekarang tinggal di rumah yang lebih baik. Bukan mewah, tapi terang. Ada halaman kecil dengan pohon jeruk yang selalu Bima siram. Di ruang tamu, nggak ada lagi lantai kayu yang bikin aku trauma. Aku memilih keramik yang dingin tapi jujur. Nggak berderit diam-diam. Bima sudah 17 tahun. Tinggi. Suaranya berat. Tapi matanya masih punya bekas malam itu. Bekas pertanyaan yang nggak pernah hilang. Kenapa papa begitu? Aku menjawabnya bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran sederhana. Karena ada orang yang lebih cinta uang daripada keluarga. Bima tumbuh jadi anak yang serius. Dia bantu aku di usaha kecilku. Aku buka laundry kecil juga. Lucu ya? Tapi bukan karena nostalgia. Karena aku mau mengubah simbol ketakutan jadi simbol hidup. Laundryku namanya sederhana, bersih. Di dinding kasir, aku pasang kalimat yang dulu aku ucapkan di ballroom. Bukan untuk sombong, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri. Yang kotor bisa dicuci, tapi pengkhianatan enggak. Suatu hari hujan turun lagi, tipis, sama seperti hujan di malam aku kabur. Aku sedang menutup toko ketika ada laki-laki berdiri di seberang jalan memakai jaket lusuh, rambutnya berantakan. Aku mengenal postur itu. Arga. Dia lebih kurus, wajahnya cekung, matanya tidak lagi punya arogansi. Dia menyeberang pelan, seperti orang yang takut diusir bahkan sebelum bicara. Bima berdiri di sampingku. Dia melihat Arga datang. Jahangnya mengeras. Arga berhenti di depan pintu toko. Dia menelan ludah. "Rania," suaranya serak. Aku menatapnya tanpa marah meledak. Aku hanya merasa jauh, seperti menatap orang yang pernah aku kenal, tapi sudah bukan siapa-siapa. Arga menunduk. "Aku minta maaf." Bima tertawa kecil, pahit. "Sekarang minta maaf, setelah semua hancur." Arga mengangkat wajahnya ke Bima. Matanya berkaca-kaca. "Bima, papa." Bima memotong. Suaranya dingin, tenang, dan itu justru lebih menampar daripada teriakan. Papa itu orang yang pulang, yang jaga, yang minta maaf sebelum bikin luka. Kamu cuma orang yang pernah tinggal serumah sama kami. Arga seperti kehilangan kata. Dia menatapku lagi, memohon. Aku sakit. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku cuma mau. Aku mengangkat tangan pelan, menghentikan. Aku nggak akan teriak. Aku nggak akan hina kamu. Aku cuma mau bilang satu hal, Arga. Aku melangkah sedikit maju, cukup dekat untuk dia dengar jelas, tapi cukup jauh untuk aku tetap aman. Yang hancur nggak bisa balik jadi utuh cuma karena kamu kangen. Arga menangis, tapi tangis itu bukan lagi bisa menggerakkan hatiku. Tangis itu terdengar seperti orang yang baru sadar hujan itu basah setelah bertahun-tahun mengira dirinya kebal. Aku menatapnya sekali lagi, lalu aku berkata pelan, "Kamu datang terlambat." Aku membuka pintu toko, masuk, dan Bima mengikuti aku. Dari dalam, aku matikan lampu satu persatu. Aku tidak melihat keluar lagi. Aku tidak perlu melihat orang yang dulu hampir menghapus hidupku. Di dalam rumah, Bima menyalakan lampu ruang tamu. Hangat, stabil. Aku duduk, menarik nafas, merasakan damai yang dulu terasa mustahil.
Dan malam itu, saat hujan masih mengetuk pelan di kaca, aku sadar, kemenangan terbaik bukan saat musuh jatuh, tapi ketika kamu bisa hidup tanpa takut lagi, meski bekas lukanya akan selalu ada.